Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Ayu Yogi Noviana dengan NIM D1D022002 dari program studi kehutanan kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi mengenai tipe-tipe persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI, CIT. Persebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang tinggi dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Kekayaan sumber daya alam hayati menjadi tumpuan baru bagi pembangunan nasional selain pembangunan sumber daya alam yang dapat terbarukan seperti minyak bumi dan gas. Sumber daya alam hayati yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna mempunyai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Pengertian flora dan fauna. Flora yaitu semua jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia, atau dengan kata lain, flora merupakan dunia tumbuh-tumbuhan. Fauna adalah dunia hewan. Semua jenis hewan yang ada di muka bumi ini merupakan bahan kajian dari fauna. Selanjutnya ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai macam jenis flora atau tumbuh-tumbuhan. Adapun beberapa macam jenis utama yang terdapat di Indonesia antara lain, yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan heterogen yang terdiri atas berbagai macam tumbuh-tumbuhan, daunnya lebat, pohonnya tinggi dan besar. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim biasanya merupakan hutan homogen yang terdiri atas satu jenis tumbuhan dan tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan musim. Yang ketiga ada sabana. Sabana merupakan padang rumput yang masih diselingi oleh semak belukar. Sabana banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, stepa. Stepa merupakan padang rumput yang murni dan tidak diselingi adanya semak belukar. Stepa banyak terdapat di Flores dan Pulau Sumatera. Yang kelima ada hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau mempunyai fungsi yang sangat penting, antara lain dapat melindungi pantai dari abrasi air laut. Selain itu juga sebagai tempat perkembangbiak berbagai jenis ikan dan udang. Yang keenam ada padang rumput. Padang rumput banyak terdapat di daerah puncak pegunungan yang tinggi dengan suhu udara yang dingin, sehingga umumnya hanya dapat ditumbuhi oleh tumbuhan lumut. Selanjutnya ada macam-macam fauna di Indonesia. Secara umum, fauna Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu fauna asiatis atau Indonesia wilayah barat, yaitu jenis-jenis binatang yang sama dengan binatang di benua Asia. Contohnya ada harimau, gajah, badak, banteng, orangutan, dan sebagainya. Daerah persebarannya di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Fauna peralihan atau Indonesia wilayah tengah, yaitu merupakan binatang peralihan antara binatang benua Asia dan binatang benua Australia. Contohnya ada komodo, anos, babi, rusa, dan burung maleo. Daerah persebarannya di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Fauna Australis, yaitu burung cendrawasih, kasuari, kanguru, dan sebagainya. Daerah persebaran di Pulau Papua dan sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama iklim, yang kedua tanah atau struktur dan kesuburan, yang ketiga ada relief atau tinggi rendahnya permukaan bumi, yang keempat air, dan yang kelima manusia dan hewan. Faktor yang mempengaruhi persebaran fauna yaitu yang pertama ada faktor fisik, yaitu iklim dan tanah, yang kedua atau faktor biotik, yaitu manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan itu sendiri. Usaha untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada usaha-usaha untuk melestarikan flora di Indonesia. Yang ke-1 ada mengadakan reboisasi terhadap hutan-hutan yang gundul. Kedua, menghindari penebangan hutan secara liar. Yang ketiga, membuat cagar alam untuk melindungi beberapa jenis tumbuhan langka. Yang keempat, mengadakan penghijauan. Selanjutnya ada usaha-usaha untuk melestarikan fauna di Indonesia. Yang pertama, membuat suaka marga satwa. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang perlindungan terhadap binatang-binatang langka. Yang ketiga, mengadakan pengembangbiakan terhadap jenis-jenis binatang langka. Yang keempat, menghindari pemburuan binatang secara liar. Baiklah, itu tadi sedikit materi tentang tipe-tipe persebaran flora dan fauna di Indonesia yang saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.